Pantunnya, kampung halamanku Purwodadi, di sana banyak kenangan yang lalu. Terima kasih Kak Ivania Poppy. Semoga berkah dan juga sehat selalu. Amin. Oke, thank you. Terima kasih banyak Kak Poppy. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Malam semuanya. Salam kenal, saya Ivania Poppy. Dan terima kasih untuk panitia yang dengan teman-teman semuanya tentang story dan bagaimana saya bisa tinggal di Prancis, terus juga sedikit tentang konten kreator, karena saya juga ini ceritanya baru mulai fokus bikin konten semenjak di Prancis gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman di sini ada yang lagi bikin konten atau baru mulai bikin konten, nanti bisa cerita-cerita juga gitu. Terus kita mulai aja ya. Tadi udah dibacakan CV-nya, tapi sekalian kenalan dari saya langsung ya. Jadi nama saya Vandia Poppy Wulandari, bisa dipanggil Poppy. Terus pekerjaan saya saat ini tidak ada yang pasti, jadi banyak part-time-nya kayak gitu. Mulai dari jualan sama teman, terus bikin konten kayak gitu-gitu. Kebetulan saya suka fotografi juga, terus suka jalan-jalan, pasti ya kayak udah satu paket. Terus suka jajan. Terus saya tinggalnya nomaden. Beberapa tahun yang lalu saya tinggal di Taiwan selama 4,5 tahun. Terus setelah itu saya pindah ke Prancis. Terus goals yang belum tercapai adalah saya pengen pulang ke Indonesia dan makan nasi padang. Tanya, silahkan nama saya Vandia Poppy yang lebih. Apakah ada pertanyaan nanti ya? Oh ya udah, lanjut kalau gitu. Lanjut. Nah, ini aku mau sedikit cerita. Gaya banget ya, mau cerita sejarah. Jangan tidur ya. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku suka sama fotografi. Aku suka foto-foto. Sebenarnya ini adalah salah satu hobi aku ketika aku di Taiwan. Terus ada beberapa teman yang ngajak kayak ayo kita nanti foto bareng kayak gitu-gitu. Biasa kan kalau misalnya kita tinggal di luar negeri gitu mayoritas anak-anak ayo nanti foto kayak gitu. Terus sampai ada ke fotografi di kampus aku waktu itu. Nah, selain suka nulis di WordPress, ini ada salah satu WordPress aku. Nah, ini WordPress aku, tapi aku udah lama sekali tidak nulis. Terakhir itu tahun 2019. Kayak habis jalan-jalan di mana, kayak gitu-gitu. Terus bagaimana kuliah di Taiwan. Ini ada listnya kalau nggak salah. Ini tentang Taipei 101. Terus waktu aku bergabung dengan PPI Dunia. Terus bagaimana tapi males gitu loh konten. Jadi aku sekarang jarang nulis, tapi tetap mungkin kedepannya bakalan balik nulis lagi. Terus setelah itu aku juga aktif di sosial media, terutama Instagram ya. Kan apa-apa sekarang ke Instagram, tapi seiring berjalannya waktu juga ada aku aktif di TikTok. Sekarang yang paling aku fokusnya di YouTube Short gitu. Terus aku juga gabung di PPI TV. Jadi PPI TV ini adalah salah satu platform yang isinya tuh tentang informasi beasiswa juga, terus juga bagaimana sih kehidupan
para student yang ada di luar negeri kayak gitu. Ini sekarang lagi ada rekrutmen, kalau nggak salah kapan hari aku dikontak sama ketuanya mau gabung lagi apa enggak, tapi karena aku bukan student lagi jadi aku next time deh gitu. Ini seru banget menurut aku karena kalian bisa dapat kesempatan untuk belajar bagaimana sih uh, jadi reporter kayak gitu. Waktu itu aku jadi reporter program yang namanya study abroad gitu. Terus ada juga misalnya liputan waktu Ramadan. Kita diajarin buat gimana sih jadi reporter yang baik, terus gimana cara kita untuk menyampaikan pengalaman kita atau cerita-cerita sesuai dengan karakter kita juga, tapi juga tetap informatif kayak gitu. Aku cuti ini cuma 1 tahun lah kalau nggak salah. Sesudah itu waktu awal-awal aku dari PTV 10. Terus sesudah itu aku juga ikut kompetisi fotografi, bikin bisnis fotografi juga, dan gabung semacam project yang isinya tentang promosi halal tourism di Taiwan. Soalnya itu gencar-gencarnya nih promosi mulai dari hotel halal, makanan halal, dan lain. Nah, gara-gara ikut kompetisi fotografi ini, yang ketika itu kesempatan yang mungkin kita harus coba kayak gitu. Nah, contohnya ini waktu itu aku ikut kompetisinya dari Dreamco ID. Dream ini kayak semacam media online kayak gitu. Terus mereka bikin campaign tentang halal tourism juga sama hostnya Mbak Sazia Belladonna. Dia pernah ada di Muslim Traveler yang di Net TV kalau namanya akhirnya enggak dia lab. Terus ini juga waktu bikin konten-kontennya aku bikin beberapa tentang yang ada di Taiwan. Nah, ini aku cerita tentang salah satu masjid yang ada di Taiwan kayak gitu. Mulai dari di sini ada makanan halal kayak gitu. Terus ada juga beberapa restoran juga. Yaitu jalan-jalan dan juga itu kurang lebih. Balik lagi. Nah, terus yang halal promotion project-nya ini juga menurutku ini program yang menarik, dan setelah batch aku itu ada lagi beberapa teman aku juga yang ikut di program ini. Gitu. Mulai tahun 18, ini bulan Februari sampai dengan 2020 ini aku harusnya lulus S2. Aku lulus S2. Terus aku sempat S3. Aku sempat S3 selama 2 tahun. Tapi karena satu dan lain hal,
karena aku ikut suami, akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Perancis gitu. Aku pindah ke Perancis itu bulan Juni tahun ini, tahun 2022. Nah, ketika dari Indonesia, terus aku pindah ke Taiwan. Nah, ini nih aku di saat itu benar-benar mengalami yang pasti ya. Satu minggu pertama aku tinggal di Taiwan itu kayak berat badanku turun kayak gitu. Terus di Taiwan itu pada saat itu masih susah menemukan makanan yang halal. Menemukan makanan yang halal kayak misalnya mau makan itu pun harus yang VG. Tapi seiring berjalannya waktu di tahun mungkin 2000 makin banyak restoran-restoran di Taiwan yang provide makanan halal kayak gitu. Kalau di kampusku dulu di NC itu kita order makanan halal kayak gitu. NCU itu salah satu kampus di Taiwan yang jumlah mahasiswa Indonesianya itu banyak. Jadi kayak beberapa gitu, misalnya ada suami istri, terus suaminya PhD atau istrinya yang PhD hampir halal. Setelah tinggal di sini selama 4,5 tahun, aku belum pernah sama sekali. Terus aku pindah ke Prancis di tahun 2002 ini. Jadi sekarang posisinya ya itu tadi aku part time, banyak kegiatan, terus juga ke lagi gitu. Selanjutnya ini dulu kebalik. Ini aja. Menurut kalian itu identik dengan apa ya? Kalau di gambar ini kan sudah pernah segini croissant. Kebalik. Ini croissant. Orang biasanya bacanya croissant ya, tapi bacanya tuh croissant. Terus ini namanya baguette. Jadi kalau misalnya kalian ke Prancis, kalian bakal lihat ini semua. Baguette, croissant ini hampir kayak Prancis. Makanan pokok orang Prancis. Kata temen aku, salah satu orang Prancis, baguette, croissant, roti-roti tiap hari kayak gitu kan. Katanya karena dia nasi, terus dia gini ya rasanya kayak tetap enak makan baguette. Terus selain itu juga keju. Itu kayak keju slice, keju merk cheddar, kayak gitu-gitu di sini tuh banyak sekali biasanya kan super kayak 1-2 rak apa lebih ya. Itu isinya keju semua. Jadi Prancis itu identik dengan croissant, baguette, keju, satu lagi adalah wine. Pasti nyobain ini bisa ya, kita minum wine. Bisa sih, cuman tidak gitu kan. Terus selain itu juga ini Menara Eiffel. Menara Eiffel. Sebenarnya ini kalau misalnya kita ke Perancis kan orang-orang pasti, oh aku mau ke Paris gitu, pasti foto di Menara Eiffel. Foto, ini ada orangnya lagi selfie. Terus kalau dipikir-pikir waktu pertama kali aku sampai jadi kan aku sampai di Prancis itu tanggal 23 Juni tahun 2022. Terus aku waktu itu langsung sempat stay 1 hari di Paris. Terus ya sebagai turis ya kan, pasti pertama-tama pengen lihat yang namanya Menara Eiffel kayak gimana gitu. Jujur li, apa yang di foto-foto itu tuh kadang tidak sesuai dengan kenyataannya kayak gitu. Menara Eiffel itu sekitarnya sangat kotor,
banyak hewan-hewan, dan itu benar. Terus apa ya? Mungkin karena di sini banyak sekali turis ya, hampir setiap hari itu ada turis dan kayaknya juga susah buat kayak ngasih tahu meskipun ada yang namanya tempat sampah. Tapi kan kita juga nggak bisa ngontrol satu persatu orang-orang gitu kan buat tidak buang sampah sembarangan kayak gitu. Tapi faktanya adalah memang benar bahwa di Menara Eiffel ini dari fotonya aja tampak sangat mana? Dari fotonya tampak sangat bagus, tapi sebenarnya aslinya seperti itu gitu. Cuman kadang aku pengen cerita hal-hal yang nggak sepenuhnya luar negeri itu bagus dan wah sesuai dengan imajinasi kita kayak gitu. Sebelum aku datang ke Prancis ini kayak aku ngerasa wah betul di Menara Eiffel bagus ya gini-gini. Tapi itu kayak waktu nyampe di sana langsung ya udah cuman kayak apa namanya tiang terus oh ya udah banyak turisnya kayak gitu dan ramai sekali. Apalagi kalau misalnya waktu itu aku kesananya summer ya. Summer itu Paris sangat ramai sekali gitu. Terus yang kedua selain Menara Eiffel adalah Musée du Louvre. Ini di dalamnya ada lukisan yang paling terkenal, yaitu lukisan Mona Lisa. Untuk masuk ke sini, kita harus bayar, dan sangat antrinya panjang sekali. Tapi aku belum sempat masuk ke sana karena lihat antriannya aja udah males, kayak gitu. Cuman foto di depannya, lukisan Mona Lisa. Terus yang selanjutnya adalah Emily in Paris. Ini pada nonton semua nggak? Emily in Paris. Ini Nonton. menurutku nonton. Udah Aku hatam ya. nonton ini yang season pertama aku nontonnya waktu aku di Taiwan. Terus kayak wah keren banget ya Emily in Paris kayak gitu. Itu belum ada kepikiran aku bakalan pindah ke Prancis kayak gitu. Terus habis itu aku baru nonton yang season 2 itu waktu aku udah nyampe di sini. Terus ketika aku nonton ini waktu nyampe sini itu kayak ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan di film ini, tapi hampir kebanyakan sesuai dengan apa yang di film Emily in Paris ini. Di Prancis itu banyak sekali tangga gitu kan. Kalau misalnya kita ke Paris, terutama ya, kalian harus siap-siap untuk shop dengan banyak sekali tangga dan beberapa metro stationnya itu nggak provide yang namanya eskalator kayak gitu. Jadi aku pernah ada momen di mana apa namanya habis sampai dari airport terus naik metro habis itu naik tangga sambil gotong-gotong koper gede banget ya kan terus kayak susah tapi ada beberapa orang yang baik gitu di metro station mereka mau nolong kayak gitu mereka tahu kalau misalnya kita turis gitu kan ya terus kita bawa koper-koper gede-gede gitu terus habis itu dibantuin gitu itu juga ada orang yang baik terus yang kedua juga banyak sekali homeless kayak gitu jadi ketika di Prancis bukan berarti nggak ada homeless ya, ada banyak. Terus selain itu juga tingkat kriminalitasnya tuh tinggi kayak gitu. Ketika aku tinggal di Taiwan, aku merasa sangat aman gitu. Misalnya aku mau naruh barang di meja gitu kan, misalnya ke coffee shop. Biasanya kan anak-anak gaul masa kini gitu kan belajarnya di coffee shop gitu kan. Terus mau ke kamar mandi, laptopnya ditinggal gitu. Kalau di Taiwan tuh nggak masalah, tapi kalau di Prancis kalian harus berhati-hati dengan namanya misalnya pocket kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya orang yang modus minta sign sesuatu kayak gitu perlu hati-hati. Soalnya ya itu di Prancis tuh bener-bener nggak aman, apalagi kalau misalnya kita keluar malam hari, hati-hati aja kayak gitu. Terus selain itu kalau di Prancis pasti identik dengan yang namanya luxury brand Hermes gitu kan, Hermes terus Louis Vuitton, terus Gucci, dan lain-lain. Itu emang hampir di seluruh kota di Paris itu pasti kalian sangat mudah menemukan toko-toko ini ya gitu. Biasanya kan kalau waktu aku di Indo atau di Taiwan gitu kayak belanja di Zara, H&M gitu kayak wah udah mewah gitu ya. Tapi kalau di sini tuh kayak H&M, Zara itu kayak misalnya Matahari gitu. Tapi di sini tuh orang-orang kebanyakannya ya itu kayak menganggap bahwa brand-brand misalnya kayak LV, Gucci, kayak gitu-gitu tuh udah biasa gitu. Dan benar bahwa orang-orang di sini tuh stylish-stylish, terutama di Paris ya. Pasti dengan mudah melihat, oh ini orang Paris gitu, kayak gitu. Terus yang lihat apa namanya, biasanya turis-turis pakai baret gitu kan. Ya itu juga banyak. Tapi orang yang nggak tahu bahwa Prancis itu salah satu negara di Eropa
Nomor 2, yang jumlah muslimnya itu paling banyak. Jumlah muslimnya paling banyak. Biasanya mereka adalah imigran atau orang yang merantau ke mana-mana, ke Prancis dari daerah-daerah seperti Algeria, di daerah bawah-bawah Prancis kayak gitu. Mereka datang ke Prancis dan di setiap daerah itu ada misalnya kayak di Grenoble gitu, ada beberapa daerah yang emang mereka banyak sekali muslimnya kayak gitu. Terus makanan halal juga sebenarnya kalau misalnya kita cari selalu ada kayak gitu. Misalnya daging halal di supermarket tuh juga ada gitu. Tapi kalau misalnya kita pindah atau tinggal di suatu negara gitu, pasti pertanyaan yang pertama ada itu, susah nggak sih nyari makanan halal kayak gitu kan. Kalau di Taiwan jujur susah, tapi kalau di Prancis aku merasa lebih baik daripada di Taiwan. Selanjutnya, aku mau cerita tentang tinggal di Prancis lagi. Aku tinggal di sebuah kota yang namanya Grenoble. Ini kalau misalnya di Google nih, kotanya itu dikelilingi sama pegunungan. Sesuai dengan yang ada di gambar ini, perbatasan antara Swiss dan Italia. Waktu awal sampai sini tuh suamiku bilang kalau di sini kotanya tuh tenang nggak gitu, kamu pasti bosen gitu kan. Pas aku nyampe sini ternyata seru juga ya kayak gitu, banyak pegunungannya, terus orang-orang hiking, terus menurut aku tuh kotanya tenang. Nah di sini banyak sekali yang namanya research center. Ini buat teman-teman yang mau S2 atau S3, menurutku ini sangat recommended, terutama bidang science dan engineering. Kebetulan waktu aku sempat S3 kemarin, selama S3 dan S2, aku riset bidangnya baterai kayak gitu. Di sini ada salah satu research center yang emang fokusnya di baterai gitu. Ada CEA, ada India, ada CNSR kalau nggak salah, Nobel kayak gitu. Dan salah satu universitas yang terkenal Université Grenoble Alpes. Bacanya Grenoble Alps. Sebenarnya ini gabungan dari beberapa universitas gitu kan di Grenoble, tapi itu kayak yang unik dan penting. Dan menurutku ini salah satu kampus yang bagus gitu, terutama di bidang science atau bidang-bidang science kayak gitu, ini bagus kayak gitu di Prancis. Jadi salah satu yang motif konten kayak gitu. Nah, kebetulan teman dia Muslim, terus dia sering mengingatkan aku tentang, oh kamu nggak bisa barengan, terkenal sama makanan semacam kayak kue, patisserie dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di sini yang bisa itu croissant tadi, baguette, itu kue yang buah-buah. Soalnya agak hati-hatinya karena bisa jadi itu mengandung alkohol kayak gitu. Terus bagaimana di sini kehidupannya ketika misalnya perayaan Idul Fitri, Idul Adha. Aku sempat kemarin di dan barang nggak ada. Terus sholat semacam terus
sekali muslimnya tuh mayoritas Timur Tengah kayak gitu. Terus apa namanya? Cuman sholat aja kayak di tempat yang umum gitu, khotbahnya pakai bahasa Arab. Meskipun aku sempat 4,5 tahun tinggal di Taiwan, tapi nggak tuh mulai kebiasaan mereka tuh sangat mati hidup kayak gitu. Dan di Prancis itu setiap hari Sabtu dan Minggu itu toko-toko pas. Jadi Senin sampai Jumat gitu, toko-toko masih buka, Sabtu Minggu tutup. Jadi gitu. Misalnya pun tengah hari kayak gitu. Makanya ini sangat menghargai yang namanya work-life balance gitu. Orang Prancis sangat menghargai work-life balance. Ini sangat berbeda sekali ketika aku tinggal di Taiwan. Sangat berbeda. Kalau di Taiwan, misalnya aku ke lab, itu kayak Sabtu Minggu harus ke lab, begadang ke lab, kayak gitu. Work pressure-nya sangat tinggi. Terus apa-apa harus kerja. Misalnya mau makan siang tuh tetap di lab sambil gitu. Setelah 2 tahun aku mengalami S3, aku merasa itu work-life balance yang aku tidak cocok. Dan ketika di sini, misalnya kita mau apa ya, istilahnya kalau di sini kalau PhD itu dianggapnya kerja gitu kan. Mulai dari kontrak kerjanya itu sangat jelas. Setiap bulannya kamu dapat istilahnya tuh gaji berapa gitu. Terus apa ya? Kalau di Taiwan aku sempat mengalami yang namanya beasiswa telat kayak gitu. Kalau di sini hitungannya sejauh ini tidak kayak gitu. Terus dari segi fasilitas dan lain sebagainya itu menurutku sangat bagus kayak gitu. Dan apa ya? Aku gitu. Waktu lingkungannya kok kerja seperti ini gitu. Cocok misalnya tinggal kan culture-nya kalau misalnya ruang terus mereka fokusnya itu developnya di bagian science kayak gitu. Developnya di bagian science. Jurusan science semacam biologi, terus kimia, itu sangat banyak kali apa namanya ya. Pikir kalau di Prancis itu harus bisa bahasa Prancis. Itu benar, tapi di lingkungan yang akademik seperti kalau misalnya sehari-hari itu kalian main ke Paris apa ya bisa nemu atau dua mungkin masih banyak apa yang bahasa Inggris kayak gitu dan itu tidak semua kampus itu provide beasiswa. Atas anak-anak ada PPI Grenoble namanya. Sekalian ya aku cerita, masih ada waktu nggak? Masih ada ya? Cerita jumlahnya 30 orang. Boleh Kak, sepuasnya aja Kak. Ini tuh kalau misalnya kita aku di Indonesia, kerja migran Indonesia tuh banyak sekali. Tapi kalau susah anak ini nggak bisa kayak naik rem apa gitu. Dia mau apa-apa selalu ditemu beli obat. Misal mau ke dokter itu harus janji temu kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalnya mau nah jumlah anak PPI-nya ini sedikit kayak gitu dan mayoritas mereka kuliahnya di UGA ini tadi gitu.
Dan mayoritas anak yang kuliah di sini tuh S1, S2, S3-nya beberapa. Kalau di sini S1 itu namanya Lesong, mereka tuh ada kayak step-stepnya S1, ada M1, M2, atau MD. Jadi kalau misalnya kamu punya ini pindah, dan itu nggak ada beasiswa universitas anak-anak tanpa beasiswa kayak gitu. Ada beasiswa mungkin bisa pakai beasiswa EIFL, beasiswa EIFL atau beasiswa dari Indo kayak gitu. Terus kalau misalnya S3 bisa nyari di platform yang namanya Euraccess. Itu banyak banget karena kalau S1 S2 itu mungkin sistemnya hampir sama, tapi kalau S3 itu berbeda karena S3 di sini sistemnya seperti tadi dan kerja kayak gitu. Hitungannya kamu dapat kontrak kerja dan kamu dapat gaji kayak gitu. Tapi kalau S1 S2 di sini biaya sekolahnya tidak mahal menurutku. Masih affordable dan mayoritas anak-anak di sini tuh mereka belajar bahasa Prancis dulu, minimal B2. Jadi kalau misalnya Prancis, menurutku bagus banget kalau misalnya mau konsultasi ke kampus France gitu. Mereka sangat membantu. Kapan hari aku juga sempat tetap nggak dapat S3-nya, aku pengen ngulang master 2 gitu. Kalau misalnya kasusku, aku pernah S2 kan di Taiwan, nah itu hitungannya aku bisa daftar S2 kayak gitu. Karena kadang di sini tuh sistemnya kayak close recruitment gitu. Kalau misalnya kamu pernah kuliah di Prancis, misalnya S2-nya atau M2-nya, itu mereka bisa langsung S3 gitu. Soalnya kan kalau M2 itu ada program yang namanya internship kayak gitu. Bisa internship di lab atau internship di industri. Nah, itu lebih mudah kayak gitu daripada aku nyari S3 karena di sini sistemnya based on project gitu. Kamu harus nyari fundingnya dari profesor atau ke doktoral school-nya. Kamu harus kamu daftar. Jadi sistemnya sangat berbeda. Misal S1 sama S2 bisa langsung daftar ke kampusnya, tapi kalau S3 itu tidak bisa. Itu tadi cerita tentang kehidupan di Prancis kayak gitu. Nah, aku mau lanjut tentang bagaimana aku start bikin konten kayak gitu. Yang pergi gitu kan ya. Ide, terus strategi apa untuk melancarkan ide-ide cemerlang kita ini gitu. Terus kita mau bikin apa gitu kan. Pengennya kan pasti bikin konten yang menarik, terus edukatif, banyak orang-orang yang suka nge-save, nge-share kayak gitu kan. Nah, yang pertama-tama pasti kita mikir idenya apa kayak gitu. Ide ini ada dari keresahan-keresahan gitu kan. Keresahan-keresahan yang ada di sekitar kita. Keresahan di sekitar. Misal nih aku itu saya kira Rabu minggu pertama ada orang misalnya apa namanya baru nyampe Prancis pasti bingung ini ada perang gitu kan ya apakah Rusia datang gitu kan pasti nggak tahu kan. Nah itu kayak masuk ke keresahan atau mungkin pengalaman yang kalian alami gitu ketika nyampe Prancis itu bisa pengalaman sendiri. Ini itu berdasarkan pengalaman diri sendiri kayak gitu. Terus atensinya banyak karena mayoritas orang-orang pasti padahal itu tuh bukan bukan apa ya, bukan sirine yang sangat penting karena itu cuma nyoba sirinenya bekerja apa enggak gitu. Setelah aku tanya temen aneh gitu kan, kayak siang-siang itu tuh jam 12 siang terus ada sirine kan ya kita nggak tahu ya. Tiba-tiba ada suara sirine itu pertama gitu. Terus selain itu juga kalian bisa melihat di konten orang lain. Kalian bikin
tentang travel atau aku story mau a day in my life kayak gitu, cerita aku sehari-hari di Prancis kayak gitu. Pasti aku nyari referensi dong. Aku nyari referensi. Referensi ini dari misalnya konten orang lain. Itu kan kayak gimana kita bisa belajar gitu kan. Oh, kalau misalnya mau bikin konten, kita belajar gimana cara penyampaiannya, terus apakah dia menyampaikan melalui data-data atau di video terus ada kayak overlay-nya gitu, data-data gitu kan, supaya lebih meyakinkan ke audiens kayak gitu. Terus kita juga ini semacam kayak ngeriset juga gitu loh, kira-kira kita mau bikin konten tentang halal travel atau tinggal di Prancis itu mereka biasanya pertanyaannya apa kayak gitu kan. Pertanyaannya apa kayak gitu, kalian bisa baca di kolom-kolom komentarnya atau interaksi dia engagement si konten orang lain itu untuk apa namanya, untuk belajar kayak gitu. Atau misalnya dari konten orang lain ini kita bisa modifikasi gitu, modifikasi kalian atau cerita kalian kayak gitu. Misalnya juga ikut apa yang trending gitu. Karena aku ngelihat ada orang konten yang membahas tentang kerusuhan di Kanjuruhan kayak gitu. Nggak semua apa itu kan terkait misalnya ketertiban dan kedisiplinan kayak gitu-gitu kan. Terus ada orang yang bikin video tentang oh nggak semua loh apa orang-orang di luar negeri tuh tertib dan disiplin kayak gitu misal. Itu juga bisa kayak mengaitkan dengan apa yang trending kayak gitu. Jadi kayak kadang tuh mayoritas orang-orang yang bikin konten tuh kayak scrolling di apa namanya TikTok atau di IG, nonton di YouTube lama kayak gitu. Sebenarnya itu kayak sama aja kayak ngeriset, oh apa sih yang trending sekarang kayak gitu. Oh aku dapat ide apa dari nonton itu tadi kayak gitu. Pasti tuh kayak kepikiran, oh aku mau bikin cerita sedang trending itu tadi. Terus ide juga bisa muncul dari orang-orang sekitar. Misalnya kamu aktif di Instagram gitu kan, atau di TikTok. Terus kamu bisa nanya nih ke misalnya orang yang story IG, nonton story IG, terus kan pasti ada listnya tuh kan. Biasanya kan kalau aku suka ngecek gitu, siapa aja sih yang nonton story IG gitu. Bukan ngecek ada mantan nonton, bukan ya, tapi kayak ngecek orang siapa aja ini yang jadi followers aktif kita yang suka ngikutin kegiatan kita gitu kan. Terus habis itu kita bisa tanyain ke mereka, gimana sih menurut kalian tentang konten-konten yang kita bikin kayak gitu. Konten-konten yang kita bikin itu gimana? Atau misalnya, oh Mbak, ini bikin aja konten tentang biaya hidup di Perancis tuh berapa gitu. Terus misalnya tambahin juga misalnya konten-konten yang motivasi gitu. Orang-orang kan biasanya suka dikasih motivasi gitu kan kayak aku juga mengalami yang di situ kan kayak relate gitu kan. Lagi ide relate dengan apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang dialami oleh orang lain kayak gitu. Jadinya juga sama aja dengan keresahan yang ada di sekitar karena karena mungkin juga dialami dengan orang lain kayak gitu. Itu tadi sih. Terus selain itu juga kalian bisa sebelum aku bikin konten, aku nyari dulu di Google Trend. Google Trend atau bisa juga Answer the Public. Jadi misalnya aku ketik nih, beasiswa di Prancis. Yang pertama aku tulis, beasiswa di Prancis. Karena menurutku banyak sekali sekarang kayak teman-teman yang tinggal di luar negeri tuh pasti bikin konten tentang beasiswa di Prancis, bagaimana mereka meraih beasiswa gitu kan. Mulai dari prosesnya, gimana mereka belajar IELTS, terus gimana suka dukanya nangis keterima atau ketolak beasiswa kayak gitu. Terus yang kedua, tinggal di Prancis kayak gitu. Tinggal di Prancis, terus atau jalan-jalan Prancis. Nah, dari ketiga ini aku bandingkan gitu. Dari tren tahun misalnya 2015 sampai dengan 2022.
tren mana ya sekiranya tuh atensi audiensnya tuh tetap tinggi ya gitu. Ternyata tentang beasiswa Prancis itu tidak sebanyak dengan tinggal di Prancis atau tinggal di luar negeri kayak gitu. Oh, berarti orang-orang ini pengen tahu gimana sih tinggal di luar negeri kayak gitu. Oh, mungkin ini bisa jadi salah satu peluang yang bisa aku gunakan untuk bikin konten yang edukatif kayak gitu. Itu juga bisa. Nah, setelah kita dapat ide-ide tadi semuanya, kita perlu yang namanya strategi dong. Nah, strateginya apa nih? Misal dari skill ya, kita misalnya dari skill dulu. Skill aku udah jago foto misal. Aku suka foto nih. Atau aku suka editing. Oh, jadi aku suka foto sama bikin video gitu kan. Oh, berarti ini salah satu skill yang udah aku punya. Punya skill foto sama video, berarti kan aku juga harus punya skill editing, ya kan? Soalnya aku belum jago ngedit gitu, berarti aku harus belajar editnya, course atau apa namanya, belajar kayak gitu. Terus selain belajar editing juga harus tahu kira-kira software editing apa, mayoritas CapCut gitu. Soalnya karena kalau misalnya daily life itu kan mayoritas pakai HP ya, terus males-males mindahnya gitu. Kecuali kalau misalnya nanti mau nonton YouTube terus pakai kamera gitu kan. Berarti aku mungkin lebih consider untuk ngedit di laptop karena pasti durasinya lebih panjang kan. Kalau misalnya untuk video-video Reels atau video-video TikTok kan mungkin mayoritas berdasarkan ini kan maksimal cuma satu edit. Jadi ya yang ada kayak gitu. Maksimalnya punya video, terus belajar editing, terus gimana cara ngambil angle video yang baik kayak gitu. Misalnya kayak awalnya cuma dari depan video mau ganti dari angle yang lain kayak gitu, atau dari atas sama atas, samping bawah kayak gitu-gitu kan. Itu juga bisa. Terus habis itu selain terus memperhatikan beberapa hal jadi strategi, misalnya cocok ini ya hashtag ya, bener kan hashtag yang cocok. Terus ini orang yang baru bikin konten gitu sangat ngasih atau yang suka dari kan kalau misalnya search gitu kan nanti muncul gitu. Juga strateginya adalah konsisten. Ini part yang salah. Konsisten algoritma IG atau TikTok lantas mereka ngelihat di di platform mereka kan kayak tampak hidup, tampak di jadi kan kita jadi direkomendasi. Saya harus setiap hari makan 3 kali kan itu enggak jadinya ada menurutku ya membeli followers itu apa ya boleh 10k gitu. Kalau misalnya kita followers terus kita kan yang dibutuhkan adalah engagement-nya kan. Kadang tuh followersnya banyak tapi misalnya likes-nya sedikit atau komennya sedikit gitu. Itu kayak menurutku sedih aja gitu loh, followers banyak tapi setiap kita bikin video likes-nya dikit atau misalnya engagement-nya dikit kayak gitu. Pengennya kan kita kalau misalnya bikin video kan bisa bermanfaat
kalau misalnya kayak ngikutin akun-akun kita dan konten kita itu bot-bot kayak gitu kan. Jadi kayak percuma, menurut aku better untuk growing sosial media. Terus bangun interaksi dengan audiens tadi gitu. Misalnya kenalan gitu. Call to action. Misalnya ajak audiens untuk berinteraksi dengan kita di kolom komentar atau di story kayak gitu-gitu. Terus selain itu juga kita perlu mengamati penting real atau video-video gitu kan. Jangka waktunya itu dia tetap beredar di sosial media itu lama gitu kan. Tapi misalnya kita pengen pas awal-awal itu biar ininya banyak, engagement-nya banyak kan pasti kita perlu kita nguploadnya sebelum atau pada saat followers kita aktif gitu. Kalau misalnya di Instagram kan kita bisa ngecek di terus followers kita aktifnya jam berapa kayak gitu. Sebenarnya itu tidak jadi patokan yang pasti bahwa followers kita tuh aktifnya jam segini kayak gitu. Amati waktu follower. Kita mengumpulkan strategi ini juga ada strategi yang lain ya. Seiring berjalan kita bakal baru. Terus strategi kita jadi semakin dengan ide atau konten-konten apa yang kita kasih buat audiens gitu loh. Kadang kayak idenya kayak gini-gini, bisa jadi mungkin ke depannya idenya ganti, terus strategi kita juga ganti menyesuaikan dengan misalnya jumlah banyak atau videonya semakin banyak. Pasti aku tertantang untuk bikin ide-ide baru nih, ide-ide gila. Terus aku pasti strateginya juga semakin meningkat kayak gitu. Nah, konten ide itu apakah dengan gitu? Apakah konten yang menarik itu yang atau tampilan ya bagi isi kontennya tadi ya videonya kalau isinya itu menurutku juga jadi supaya bikin konten yang menarik kita lebih fokus ke isi kontennya. Tapi video editing harus gitu. Seiring dengan berjalannya waktu, isi konten meningkat, editing kita juga meningkat kan. Nah, lebih fokus ke isi konten ini tadi, kita bisa konten kita menarik dari tadi kita pilih beberapa strategi konten. Yang pertama, bikin konten kalau ngeliat sebuah proses gitu kan. Misalnya kayak ada itu kan hari kayak gitu. Orang kan pasti penasaran, ini orang ngapain aja kayak gitu. Ada yang suka kayak gitu. Terus selain itu juga misalnya proses before after. Before after. Dulu aku dapat beasiswa ini. Sesudah afternya adalah aku dapat beasiswa ini. Terus before-nya adalah dulu tuh aku struggle banget belajar IELTS kayak gitu-gitu. Banyak kan kalian lihat video before after ditambah dengan proses itu tadi. Terus selain itu juga konten-konten yang tentang testimoni, misalnya yang ini terus testimonier beasiswa kayak gitu-gitu. Terus itu kan juga mempengaruhi audiens untuk percaya yang dekat.
konten yang discovery atau secret atau hidden gems lah istilahnya. Banyak banget kan kayak konten, halo guys, ini ada hidden gem di misalnya di Semarang gitu kan. Ada kafe keren yang kafe ala-ala Korea Utara, ini Korea Utara. Semarang gitu kan kayak gitu. Itu juga konten yang kayak gitu. Terus atau konten-konten yang data mendukung tentang konten di TikTok. Itu tuh ada soal semas cowok ya. Itu udah lama di Jerman. Kalian pernah tahu nggak? Jerman lama berusaha pindah di Amerika. Bahas konten tentang keuangan. Dia kaitkan dengan topiknya, terus setelah itu mengaitkan data, dia fokusnya ke itu karena konten dia adalah edukasi tentang tinggal dunia, edukasi tentang biar orang-orang Indonesia tuh tahu kalau saya sih ya kita rumah itu apa namanya orang-orang yang kayak suka atau tertarik dan merasa teredukasi dengan konten-konten tersebut gitu. Nah, selanjutnya, dari poin-poin tadi, 3 poin yang aku jelaskan tadi, step apa yang aku lakukan gitu. Pertama adalah menentukan niche atau market spesifik dan topiknya. Karena market itu penting ya gitu kan. Selama ini aku aktif di Instagram itu mayoritas adalah teman-temanku. Aku tidak bisa menjamin bahwa teman-teman sesuai dengan niche kan. Mereka kan follow aku kan dong. Terus apa namanya kalau misalnya ini kan berarti kita perlu luas jaringan kayak gitu. Terus kalau misalnya tapi di antara IG dan TikTok aku lebih suka TikTok gitu kan. Karena emang aku bisa misalnya aku bikin video tentang bukan aku di isinya tentang mungkin keresahan-keresahan aku ketika aku tinggal di Prancis dan tentang traveling dan halal tourism kayak gitu. Nah, aku tuh bisa langsung apa ya? Orang yang follow atau orang yang nge-views konten-konten aku tuh orang-orang yang random kayak gitu. Aku nggak kenal mereka kayak gitu kan. Aku nggak kenal mereka, terus mereka follow aku. Oh, berarti mereka memang pengen tahu seperti apa. Mayoritas kan mereka pasti nge-view dulu kan. Misalnya nih, pertama kita menentukan market orang Indonesia, orang ini gitu. Pengen orang di luar negeri itu ngapain kayak gitu. Topiknya adalah itu tadi, misalnya live, konten ada in my life gitu kan. Pakai bahasa Indonesia atau mau pakai bahasa Inggris gitu. Nah, terus ketika kita nge-post gitu kan, nge-post kontennya setiap hari, hampir tiap hari gitu kan. Orang pasti bakalan nge-view profilmu gitu. Pasti nge-scroll dong, oh kamu udah ada postingan apa aja gitu kan. Oh ternyata dia konsisten loh, dia konsisten bikin ini gitu. Oh berarti aku follow dia dong karena supaya aku pengen tahu dan nggak ketinggalan gitu kan, nggak ketinggalan dengan konten-konten dia tentang gimana hidup di Prancis ya aku harus follow dia. Tuh, terus riset market tadi yang aku bilang macam-macam, mulai dari nonton market mulai dari nontonin apa namanya komenan komenan di platform tetangga sebelah gitu kan yang mungkin bisa kita bilang mereka adalah kompetitor kita langsung kayak gitu. Bacain komennya atau konten-konten dia seperti apa atau
Misalnya kita kasih tambahan konten-konten dia tuh yang belum ada yang apa gitu. Terus kita bandingin kayak gitu, oh ternyata orang-orang tuh audiens untuk market ini mereka emang suka konten-konten yang seperti ini gitu. Kita kemas sesuai dengan bagaimana diri kita menyampaikan kayak gitu. Terus selain tadi aku juga bilang riset marketnya pakai Google Trend. Ini aku pakai Google Trend. Terus riset market bacain komenan tadi. Dan yang selanjutnya adalah membuat personal brand. Ini kalau misalnya personal brand kan identik dengan jualan ya. Tapi padahal kita tuh sebenarnya punya personal brand masing-masing kayak gitu. Misalnya aku punya personal brand yang mungkin orang, oh aku pengen nonton tentang tinggal di kan kopi, oh kopi misalnya sama dengan oh tinggal di Prancis kayak gitu. Terus berarti brand aku ini tentang misalnya selain aku tinggal di Prancis, aku suka eksplor makanan halal kayak gitu. Terus aku suka ini tentang traveler gitu kan. Berarti stigma apa yang orang pikir tentang aku gitu. Aku orang yang suka mengeksplor sesuatu gitu kan. Misalnya kayak konten kreator gitu. Ada orang yang mengajarkan tentang cara bikin konten kreator atau cara menumbuhkan followers atau menaikkan followers kayak gitu. Bagaimana cara tips and trick jualan di platform sosial media. Berarti dia personal brand-nya adalah personal brand kreator kayak gitu. Setiap akun atau setiap apa ya platform yang kita ini, setiap orang yang bikin konten kayak gitu-gitu pasti mereka punya personal brand-nya kayak gitu. Karena dari personal brand itu orang bisa tahu, oh kalau misalnya aku mau pengen konten di Prancis berarti aku nyari kopi. Kalau misalnya aku pengen konten tentang edukasi finansial, misal aku nyari Mbak Prita kayak gitu kan, update tentang konten-konten keuangan gitu. Terus aku pengen nih, aku lagi ngerasa galau gitu kan, aku galau gitu, terus aku pengen kayaknya aku kena gangguan mental kayak gitu, terus aku nyari kontennya Mbak Analisa kayak gitu kan, pasti kayak udah, oh aku tahu berarti sukses gitu kan bikin personal brand gitu, mulai dari finansial, terus bagaimana edukasi apa namanya kesehatan mental kayak gitu, pasti kan orang oh ini aku harus nyari ini kayak gitu, aku buka konten-kontennya dia kayak gitu. Itu selanjutnya belum selesai ya. Ini yang keempat adalah menggunakan skill dan memanfaatkan source yang sudah ada atau kalau diperlukan update skill. Nah, tadi aku sudah menyampaikan kayak gitu. Jadi karena aku sudah ada tadi. Nah, karena dengan menggunakan skill-skill tadi, seenggaknya tuh aku udah ada bekal gitu. Aku udah ada bekal sebelum bertempur gitu kan. Sebelum bertempur kan aku juga perlu bekal gitu kan. Aduh, kok nggak bisa. Aku perlu bekal sebelum bertempur. Jadi aku siapkan dulu. Kalau misalnya belum ada bekalnya ya kita belajar dulu gitu kan. Kayak ngeriset tadi, kayak gitu-gitu. Bekal sebelum bertempur. Siapin dulu, misal oh aku adanya HP, ya udah pakai aja HP seadanya. Terus misalnya aku nggak punya ring light nih, emang harus pakai ring light? Kalau enggak ya kita syuting aja di tempat yang banyak cahayanya, kayak gitu. Beres kan? Terus kalau misalnya aku nggak punya software editing Adobe gitu kan, harus bayar gitu ya. Aku pakai yang gratis lah ya kan, kayak CapCut aja udah keren banget gitu. Terus aku pengen bikin konten yang carousel kayak gitu, yang bisa di slide-slide gitu. Ya aku kan nggak punya editing Adobe juga gitu kan, ya aku pakai Canva gitu yang gratis ya kan. Ya udah kita maksimalkan aja gitu apa yang kita ada gitu kan. Nah kalau misalnya seiring berjalannya waktu pasti kita akan secara nggak langsung update skill kita gitu. Kayak gini, oh aku belum bisa gitu. Ya udah belajar gitu. Terus yang kelima adalah bikin list ide konten apa aja selama 1 minggu. Langkah stand gitu. Dalam rangka menuju konsistensi, jadi aku bikin list gitu. Misalnya week 1 aku mau konten ini kayak gitu. Terus week 2 apa kayak gitu-gitu. Terus misalnya butuh
butuh sekalian aja di riset, misalnya pengen lagu backsound-nya apa, kayak gitu-gitu. Jadi kayak dibikin detail aja, misalnya satu aku mau bikin konten tentang, oh kasihan kalau misalnya tinggal di Prancis, orang ngiranya aku tuh makan baget tiap hari, padahal aku tuh makan nasi, kayak gitu tiap hari, sehari 3 kali, kayak gitu. Tapi kan orang kayak nganggapnya, oh mematahkan stigma bahwa tidak semua orang yang tinggal ke Prancis akan ikut-ikutan makan baget seperti orang Prancis kayak gitu. Terus aku bakal riset, oh lagunya yang cocok ini gitu. Terus kira-kira aku mau bikin videonya, footage-nya apa aja kayak gitu. Kan juga perlu dipersiapkan kayak gitu. Sekali kalau misalnya kita nggak punya footage-nya, kan kita bikin footage-nya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya kita bikin apa ya, kadang tuh aku kalau misalnya kita terlalu sibuk dengan mikirin ide-ide bisa burn out gitu. Kadang aku juga pakai beberapa footage-footage aku yang lama, terus aku kaitkan dengan misalnya aku dapat ide. Apa namanya? Kemarin aku tag video tentang kemarin aku tag video ketika aku berangkat ke Prancis gitu. Aku naik pesawat gitu kan. Pasti aku tag dong video sepanjang aku perjalanan airport sampai di Prancis kayak gitu. Terus aku dari footage itu tadi, misalnya aku bikin konten tentang, oh bisa loh kita dapat tiket pesawat dengan harga student, atau misalnya kita cari pesawat-pesawat yang provide halal halal food kayak gitu. Bisa pakai konten-konten kita yang sebelumnya. Jadi kayak kita mendaur ulang konten-konten kita atau video-video yang sebelumnya. Misalnya kalian pernah bikin video kayak gitu, video tentang apa gitu kan. Terus kalian tuangkan ke carousel gitu, atau yang apa ada tulisannya kayak gitu-gitu kan. Itu juga bisa kayak gitu didaur ulang, atau ngepost lagi konten yang sama tapi mungkin beberapa bulan kemudian kayak gitu juga nggak apa-apa, biar kalian nggak burn out dan tiap hari mikir aku bikin konten apa ya kayak gitu, terus habis itu nanti galau sendiri kan ya gitu. Terus nah dari poin tadi juga aku muncul beberapa ide. Nah sebenarnya aku udah bikin konten tentang halal ini tuh udah lama kayak gitu. Ini salah satu project halal aku yang aku cerita, aku ada project halal itu datang ke beberapa tempat di Taiwan yang kita promosikan kayak gitu, misalnya dari hotel halal, makanan halal, turisme halal. Misalnya kalau turisme halal itu tuh ada tempat sholatnya, provide tempat sholat kayak gitu-gitu. Nah, dari topik konten tadi, aku fokus ke halal travel gitu kan. Aku sudah memutuskan untuk aku mau bikin konten halal travel kayak gitu. Ide aku yang muncul. Terus marketnya adalah orang Indonesia atau orang yang tinggal atau berencana travel ke Prancis atau Europe kayak gitu. Mereka pasti kan nyari, orang kalau misalnya mau bepergian nih, pasti kan nyari ya kan, biar nggak kaget gitu loh di sana nanti bingung dan schedule-nya. Kita mau ke Belanda, mau ya kan media gitu kan sekarang. Terus mayoritas ide kontenku tuh berasal dari pengalaman pribadi. Aku tuh kalau misalnya kita berdasarkan pengalaman pribadi itu kita lebih mudah gitu loh menyampaikannya gitu. Karena kita mengalami itu sendiri gitu, mengalami itu langsung dan mungkin akan lebih menghayati gitu. Apa pesannya tuh bisa langsung tersampaikan gitu. Terus juga aku sesuaikan dengan tren yang ada dan referensi setelah melihat konten orang lain. Ini sering banget aku lakukan. Buat mayoritas itu video. Nah, kalau yang YouTube lagi proses karena aku ada, kan menurutku kalau di YouTube konten 1 menit kayak gitu. Selain itu juga aku posting carousel, cuman foto doang gitu kan. Kayak apa ya? Kurang maksimal gitu loh pesan yang tersampaikan. Terus jadi kita bikinnya yang postingan carousel yang maksimalkan 10 itu tadi carousel. Bisa apa namanya, membuat postingan kita lebih informatif. Misalnya kan kadang kalau video kan durasinya cepat ya. Terus kan orang kadang juga nggak melulu suka ngeliat video. Misalnya dia juga bosen gitu. Bisa jadi orang lebih cenderung senang postingan yang bisa dibaca. Maksudnya kayak yang bentuknya karena nggak semua orang juga suka carousel gitu. Jadi kita selingin aja gitu. Terus supaya konten yang lebih menarik,
ini yang aku kerjakan adalah headline yang menarik, bikin headline yang menarik. Headline ini adalah judul. Pasti kan kayak kita mau bikin video tentang apa gitu kan. Kita bikin headline yang mungkin orang-orang bilang bikin headline yang klik. Karena menentukan gitu. Aku sendiri kalau misalnya nonton video, dia nggak menarik misalnya. Menarik itu. Makanya 3 detik pertama itu adalah terus isi konten dari misalnya headline yang mungkin bisa memancing audiens untuk nonton video kita sampai akhir gitu. Terus gunakan tulisan yang mudah dibaca dan tidak terlalu cepat. Jadi kalau misalnya kita nonton video tulisannya susah banget dibaca kayak gitu. Atau tulisannya sama kayak background-nya, ini gimana bacanya, kan pasti males ya, langsung di skip kayak gitu. Terus akan call to action. Call to action itu misalnya kayak follow more, terus read caption, terus habis itu misalnya ngajak di apa namanya di captionnya itu misalnya ngajak audiens untuk berdiskusi, caption yang sih atau untuk komentar selain mengenali di platform penting misalnya pakai terus pakai video yang gitu. Teman-teman karena nanti sama teman bikin konten gitu. Jadi kayak ya udah cuek, nggak bisa menerima masukan lain dan fokus FYP gitu deh menurutku, karena kapan hari ini pengalaman gitu lah. Pasti kalau kita bikin konten pengennya tuh viral itu yang nge-share, yang nge-save kayak gitu. Terus dan juga view-nya banyak. Kalau misalnya kita bikin konten, kita berharap lebih gitu, berharap lebih bahwa oh orang tertarik atau orang pay attention to our content kayak gitu. Ternyata tidak sesuai dengan yang kita harapkan kayak gitu. Menurutku sih ya udah fokus aja di kontennya, terus kayak nothing to aja, nothing to. Terus nanti tuh kayak bikin konten terus FYP aja gitu atau viral itu sering terjadi gitu. Kita bisa dengan trial lagi, kita try oh ternyata kita tuh mana, oh sukanya konten yang seperti apa, terus yang mudah menyerah. Nah, dan terakhir, karena menurutku semua orang bisa bikin konten dari cerita sehari-hari atau apa aja yang sekitar tuh kontenin aja gitu. Itu prinsipnya konten kreator seperti itu. Oke, mungkin itu dulu apa yang aku sampaikan. Aku kembalikan kepada host. Oke, baik. Menarik sekali nih Kak, luar biasa sekali. Terima kasih atas pemaparan materinya. Boleh kasih reaction applause buat Kak Ivan Diapov ini teman-teman. Oke, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan dengan tertib dari awal hingga selesainya pemaparan materi. Sudah dijelaskan Kak Ivan Taiwan sampai Prancis, kemudian membuat ide konten bahan dari pengalaman diri sendiri, konsisten juga penting banget untuk menentukan atau betul seperti itu Kak, riset marketnya itu. Iya. Langsung saja paling apa mungkin teman-teman penasaran banget mau bertanya langsung nih sama Kak Poppy. Di sini aku buka sesi tanya jawab baik secara langsung maupun dari fitur kolom komentar.
Saya akan memilih secara langsung dulu nih ya teman-teman buat yang mau bertanya fitur raise hand. Jangan lewatin kesempatan nih teman-teman, bisa banget secara nanti juga bisa dapat door prize nih buat 5 penanya utama, dapat door prize 100% beasiswa bimbingan kursus bahasa Inggris. Dan juga saya juga ingin menginformasikan kepada teman-teman semua buat 20% dan 50% itu linknya akan dibagikan sampai akhir sesi webinar ini ya teman-teman. Atau enggak mungkin saya langsung bacain aja nih ya Kak dari pertanyaan dari kolom komentar. Sudah ada Kak Anis Vidya. Permisi Kak, sebelumnya terima kasih atas sharing yang sangat menarik dan memotivasi. Saya ingin bertanya, satu, ketika Kakak di Taiwan untuk apply perkuliahan, apakah ada persyaratan TOEFL atau IELTS? Jika iya, berapa lama Kakak membutuhkan belajar TOEFL atau IELTS sampai mengikuti real test? Nah, untuk yang kedua, ketika Kakak memutuskan ikut suami ke Prancis, dan melanjutkan apply S3, Kakak memilih beasiswa dan universitas apa? Karena saya rencana ingin melanjutkan S2 ke luar negeri, khususnya di Eropa, antara UK dan Prancis. Satu lagi nih Kak, yang ketiga, untuk di negara maju, khususnya Prancis, santai tapi berkualitas, berbeda dengan di Taiwan yang fokus kerja. Selain Kakak aktif di content creator dan memotivasi, apakah peran suami juga berkontribusi dalam pembuatan ide tersebut? Yang menarik sekali nih Kak. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Boleh langsung dijawab. Sama-sama. Ya, aku jawab pertanyaan yang pertama ya. Tentang, aku sambil baca nih chatnya. Tentang ketika di Taiwan, apply perkuliahannya. Jadi kalau di Taiwan, S1 tuh harus pakai bahasa Mandarin. Itu udah requirement kayak gitu. Kalau S2, S3 itu course-nya pakai bahasa Inggris. Tapi ada juga sih mata kuliah yang pakai bahasa Mandarin, cuman tergantung kita pilihnya itu. Soalnya kalau misalnya beli kuliah pasti konsultasi profesor. Kalau tentang TOEFL dan IELTS, tapi kalau di Taiwan itu lebih fleksibel gitu. Bisa pakai maksudnya pakai TOEFL ITP itu bisa. Terus soal ya, aku emang targetnya dua nih, daftar di beberapa kampus gitu yang mayoritas butuh IELTS. Terus aku sempat di kampung Inggris 3 bulan, terus prepare IELTS, terus habis itu ternyata aku dapat skornya tidak sesuai dengan yang aku pengen kayak gitu. Terus aku mau tes lagi. Nah, waktu itu aku daftar di Manchester sama di UNSW. Terus aku katakan sesuai dengan kriteria mereka. Tapi aku belum dapat beasiswanya gitu kan. Terus aku berencana untuk daftar LPDP di tahun berikutnya. Itu aku di Pare dan juga persiapannya itu tuh di tahun 2017. 2016 kan aku lulus S1 ya. Terus setelah itu aku daftar-daftar, ternyata aku pakai IELTS-ku itu untuk daftar beberapa kampus juga gitu ketika aku udah tes IELTS ini. Tapi karena tidak sesuai dengan di Manchester dan juga di UNSW, akhirnya aku hold dulu gitu. Aku hold untuk semester berikutnya. So, aku juga daftar di King Abdullah Science University. Nah, itu IELTS-ku bisa masuk di situ gitu. Terus aku daftar, ternyata aku tidak keterima setelah seleksi wawancara. Terus aku dikasih tahu temenku kalau di Taiwan, khususnya di kampusku yang sebelumnya tuh di NCU itu ada beasiswa kampus. Jadi kalau di Taiwan itu mayoritas selain beasiswa dari government atau misalnya MOE, mayoritas itu ada beasiswa kampus kayak gitu. Jadi salah satu keuntungan kuliah di Taiwan atau mungkin kampus Asia itu mayoritas kampusnya itu provide beasiswa. Mulai dari beasiswa kampus yang isinya tuition fee sama biaya hidup kayak gitu. Itu cukup cukup menguntungkan kayak gitu buat kita. Selain itu kan kalau di Taiwan dan
misalnya Korea gitu kan, pasti kalau misalnya belajar engineering itu sangat-sangat cocok kayak gitu. Jadi kalau di IELTS-nya itu mungkin apa ya, tidak terlalu strict gitu kalau bahasa Eropa yang emang kita mesti belajar bahasa Inggris gitu. Terus yang kedua, ketika aku memutuskan untuk pindah ke Prancis, jadi sebenarnya ini adalah apa ya, dilema gitu. Waktu itu aku di 2020, jadi aku selesai S2 itu 2020. Aku langsung lanjut di profesor yang sama dan di lab yang sama juga. Terus awalnya profesor aku nawarin untuk fast track gitu, dari S2 langsung S3. Tapi karena aku merasa bahwa itu sangat berat gitu kan, aku juga tidak tahu manusia kan pasti udah berubah gitu. Terus tiba-tiba mungkin aku ya bener kayak gini nggak ngelanjutin lagi gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk bilang profesorku bahwa prof aku gitu. Nanti kalau misalnya aku S3 aku pikirkan gitu. Terus profku persuasif kayak ya udah kamu S3 aja gini 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 kamu bisa kok ini lanjutin. Jadi 2020 bulan bulan Juni itu aku lulus. Terus apa namanya? September itu aku langsung masuk gitu. Harusnya aku tuh lulus tahun 2020 bulan Februari. Tapi kalau S2 itu di Taiwan, jangan kaget kalau misalnya kalian apa ya, keluar dan mungkin kalian ada kendala ketika eksperimen atau kalian lulusnya lama itu tidak berarti atau tidak pintar dan lain sebagainya dengan stigma-stigma bahwa oh aku harus cepat lulus nih biar Pak pintar kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Taiwan mau S2 atau S3 kalian harus siap dengan fakta bahwa kemungkinan kalian akan lulusnya molor, yaitu mulai dari riset atau profesor kalian gitu. Nah, terus waktu itu aku langsung daftar di tahun 2020 bulan September. Aku sudah selesai courseku, jadi kalau di departemenku itu ada mata kuliah wajib yang harus diambil sebelum qualification exam. Buat PhD itu ada yang namanya qualification exam untuk dapat PhD candidate gitu kan. Kalau di Eropa tidak ada kayak gitu, kalau di Taiwan ada. Itu di bulan Maret gitu kan. Terus aku sudah selesai semua mata kuliahku, terus itu aku kepikiran untuk pindah ke Prancis kayak gitu karena satu dan lain hal aku tidak mau long distance married gitu kan. Terus akhirnya aku berpikir untuk oh ya udah aku pengen dapat kesempatan lagi gitu kan. Pasti kayak kadang itu tuh ketika misalnya S3 itu adalah apa ya, komitmen gitu menurutku. Karena kamu apa ya, harus ada kerjasama antara kamu dengan advisormu gitu. Karena itu perjalanan yang panjang juga gitu kan. Terus aku merasa ada satu dan lain hal yang aku kok nggak bisa diteruskan kayak gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk pindah. Terus pindah ke sini. Awalnya orang tua aku menyarankan untuk aku ambil cuti dulu gitu kan. Ambil cuti dulu, terus aku daftar atau mungkin aku ke sini dulu untuk ngeliat-ngeliat gimana sih kondisi sistem perkuliahan di Prancis kayak gitu. Terus setelah aku pikirkan kayak gitu karena waktu itu aku harusnya di bulan Maret kualifikasi exam dan aku tidak mau terlalu memberi harapan kepada profesorku gitu loh. Maksudnya kalau misalnya aku pengennya selesai, ya udah selesai kayak gitu. Soalnya kan pasti kalau misalnya aku udah ujian, otomatis komitmenku dengan profesorku akan semakin demand-nya banyak gitu loh. Maksudnya kayak aku harus menyelesaikan risetku, terus harus eksperimen dan lain sebagainya. Dan pada saat itu eksperimenku memang tidak bisa dikerjakan secara jarak jauh gitu. Terus ketika disampaikan kepada profesorku, ternyata profesorku orangnya family oriented gitu. Jadi beliau menerima dan mengiyakan untuk aku pindah ke Prancis gitu. Tapi aku tidak bilang dengan profesorku bahwa aku berencana untuk ambil S3 lagi gitu kan. Terus ya udah ketika aku memutuskan untuk daftar lagi otomatis ya aku harus meninggalkan yang S3 aku kemarin. Ya pasti ada orang yang bilang oh sayang kurang 2 tahun lagi gitu. Tapi ya aku pengen ada kesempatan lain kayak gitu. Aku mau nyoba
setahu aku juga kalau misalnya riset tentang apa yang aku kerjain, misalnya tentang baterai dan lain sebagainya, tuh emang di Eropa tuh lagi ini banget gitu. Jadi aku pengen nge-challenge diriku sendiri untuk aku mau belajar lebih kayak gitu. Terus akhirnya aku lagi daftar-daftar di Prancis kayak gitu. Nah, kalau S2 tadi aku bilang kalian bisa daftar Eiffel. S2 itu ada, S3 ada Eiffel. Tapi kalau S2 itu 2 tahun, S3 cuman ngasihnya 1 tahun gitu. Mungkin aku juga belum tahu apakah ini setiap tahun harus apply kayak gitu. Tapi menurutku kalau S2 pakai aja Eiffel atau beasiswa LPDP gitu. Tapi pun kalau misalnya nggak pakai beasiswa, menurutku tetap tetap terkendali. Soalnya ada beberapa teman aku juga fans juga S2 di Pras itu dia pakai beasiswa, maksudnya sendiri, dan dia juga bertahan kayak gitu loh. Terus dan kan sini dibalik, tapi asalkan kamu harus bisa bahasa Perancis gitu kan. Terus kalau yang S3 aku emang rencananya tidak daftar beasiswa karena banyak apa ya, kalau beasiswa itu cenderung kayak dari government atau misalnya dari negara kita asal. Tapi kalau di sini karena sistemnya based on kita, jadi ya nganggapnya aku daftarnya itu gitu. Gitu sih. Kalau misalnya S2 aku sarankan untuk daftar Eiffel aja atau LPDP. Soalnya agak susah nemu beasiswa di sini. Soalnya tuh lumayan mahal. Kalau SPP-nya buat yang reguler tuh maksudnya siap kayak bahasa 10 euro per tahun gitu. Per tahun kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya ambil kelas internasional, itu tuh bisa 4.500 euro. Itu tuh berapa itu? Hampir 60 juta ke atas. Aku awalnya mau ngambil itu, tapi kayak mikir-mikir lagi. Kan aku berencana ada mau daftar F2 kan. Nah itu kayak, aduh kelas internasionalnya mahal banget. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya ngambil S2-nya, kelasnya reguler, yang juga ada bahasa Prancisnya, itu lebih murah. Kayak gitu, 300 berapa gitu per tahun. Menurutku ini, apa ya, lumayan sih. Terus tapi kalau biaya hidupnya ya agak mahal. Cuman kalau misalnya buat student di Prancis tuh ada bantuannya banyak gitu. Kalau kalau kamu student kamu dapat diskon. Terus ada CAF. CAF itu kayak semacam bantuan finansial untuk misalnya kamu tinggal di apartemen atau kolkasong gitu. Kamu bisa apply gitu. Rumah ya, suamiku bantu karena awalnya tuh kayak ya kan kadang ya emang sekali kayak gitu dia dia kenal apa, aku bantu punya dia orang yang support, dan malah dia yang lebih excited kayak gitu, kadang ngecekin kayak TikTokku, oh ternyata ini loh engagementnya segini, terus kamu nanti bikin konten yang kayak gini-gini, malah kadang dia yang lebih excited daripada aku kayak gitu. Jadi ya, emang gitu ya, itu ditanyakan lagi Mbak Anis. Sudah membantu Anis nih, mungkin ada tanggapan, boleh banget buat nanggapin jawaban dari Kak Ivan Ariyakopi. Oke, kalau dirasa tidak ada, saya juga di sini ingin menginformasikan kepada teman-teman semuanya buat link pendaftaran untuk door prize-nya sudah dikirim melalui kolom komentar ya teman-teman. Jadi bisa langsung daftar nih buat dapetin door prize 27 pendaftar pertama gratis 50% plus 20% kursus bahasa Inggris online maupun offline di Pare. Dan juga untuk 5 penanya, tetap ya teman-teman, 5 penanya terbaik dapat gratis 100% kursus bahasa Inggris. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Pertanyaannya, saya pernah nggak Kak merasa tidak paham saat komunikasi dengan orang Taiwan atau Perancis?
Dan bagaimana kakak menyikapi hal itu? Sering ya. Secara kalau di Taiwan itu bahasa Mandarin itu apa ya, susah dibaca. Terus paling juga bisa percakapan itu sekali, maksudnya dikit-dikit. Kadang kita pakainya body language kayak gitu. Tapi kalau misalnya di Prancis, ini kalau di Prancis tuh karena aku nggak ada basic bahasa Prancis, jadi aku kayak tanya dulu ke suamiku kayak, ini aku harus ngomong apa ya? Misalnya aku mau belanja gitu ke kasir. Nanti dia bilang ini, aku bilang apa gitu kan, latihan dulu. Oh ya udah kayak gitu. Tapi apa belajar bahasa Prancis otodidak kayak gitu. Cuman kadang ini nih kalau di Taiwan apa ya masih bisa pakai body language kayak gitu. Kalau di Prancis bisa sih, cuman kadang orang Prancis tuh ada yang mungkin karena aku tinggalnya di kota kecil ya, jadi kayak nggak semua orang bisa bahasa Inggris kayak gitu. Kalau di Taiwan mungkin masih bisa, tapi kalau di Prancis itu kadang kayak orangnya nggak excited gitu loh kalau diajak ngomong bahasa Inggris. Ini beneran terus um, orang di kalau di LinkedIn masih bisa, tapi itu ngomongnya poin, nggak ada saringan atau sungkan-sungkan. Gue emang pagi tuh misalnya nggak sesuai ya diprotes kayak gitu. Kalau di Taiwan tuh emang masih ada kayaknya gitu kan, masih kayak budaya Asia gitu. Cuman ya emang bener-bener beda gitu loh waktu di Taiwan sama di Prancisnya. Cuman kalau di Taiwan tuh aku culture shocknya karena dari Indo langsung ke Taiwan kayak gitu kan. Emang belum pernah tinggal lama di luar negeri. Tapi kalau di Prancis itu culture shocknya adalah antara budaya kita yang Asia sangat berbeda sekali dengan budaya Barat yang apa ya sangat bebas gitu loh. Misalnya kayak aku lebih ininya susahnya itu selain komunikasi juga ini behavior mereka gitu. Banyak hal-hal yang apa denda terus tapi lebih anime gitu. Penting juga terus apa Belgia itu juga menurut saya juga nggak ada ruginya gitu. Oke, baik. Berarti tetap harus belajar bahasa Prancisnya, Kak ya? Ya, benar. Oke, mungkin lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dari Selain itu, peluang untuk mendapatkan beasiswa dari beasiswa beasiswa dalam negeri atau luar negeri, Kak? Bagaimana? Terima kasih, Kak. Kalau misalnya ini tadi yang mudah dijual beasiswa kampus kayak gitu. Tapi aku lebih dari kita yang DP gitu, syaratnya banyak gitu kan ya. Tapi kalau misalnya beasiswa kampus, contohnya nih kalau misalnya di kampusku NCU ada program interview langsung dari profesornya datang ke beberapa kampus di Indo. Terus ada kerjasama gitu kan. Besok tanggal berapa ITF itu misalnya nih daftar bisa jadi kalian dapat kalau otomatis kalian dapat LOA 100%-nya kalian dapat beasiswanya gitu. Dan itu menurutku lebih mudah karena kita
bisa tahu profesornya ini maunya seperti apa, dan profesor pun juga tahu kita tuh seperti apa, kayak gitu loh. Soalnya kan kadang apa ya, karena kita S2 juga interaksinya dengan profesor, menurutku itu sangat penting gitu untuk tahu profesor kita seperti apa. Dan menurutku daftar beasiswa kampus itu lebih mudah dan reachable daripada misalnya daftar beasiswa yang emang bergengsi kayak gitu. Ya ini tergantung sih selera masing-masing ya, pengennya cepet-cepet atau maksudnya nggak cepet-cepet juga sih, maksudnya nyari kampus yang lebih mudah masuknya, tapi nggak tahu juga sih, keluarnya juga susah. Terus apa ya, terus tetap bagus dari segi kualitasnya, tapi nggak menyusahkan kita kayak gitu. Itu sih menurutku. Tapi kalau misalnya daftar LPDP atau beasiswa Eiffel kayak gitu-gitu, soalnya tuh kadang kayak beasiswa Chevening gitu kan butuh, Chevening sama AS kalau nggak salah butuh yang namanya apa, riwayat bahwa kita pengalaman kerja kayak gitu, kita pernah kerja kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kamu habis lulus terus langsung kuliah lagi kan susah ya, kecuali apa apa jadi consideration. AS juga Pak kerjanya kayak gitu-gitu kan. Jadi menurutku wakam kalau misalnya mau didaftarin gitu. Terus selanjutnya apa tadi? Beasiswa dari dalam negeri misal LPDP ya lebih mudah dari saya, kamu daftar Taiwan, kamu daftar MOE atau beasiswa kampus. Terus kamu daftar apa Eiffel kayak gitu, soalnya itu kan malnya ini sering banget terjadi. Dia lagi apply beasiswa, terus dia tuh nanya ke awardee kayak gitu, Kak gimana cara daftar beasiswa? Kita bisa ngasih tahu informasi ketika kita daftar beasiswa tersebut, tapi seiring berjalannya waktu pasti prosesnya berubah dong gitu kan. Nyari sesuatu nyari butuh ini itu, aku harus siapin IELTS dulu, terus aku harus ini itu, soalnya itu biasa itu sangat penting gitu, karena ketika ada nanti harus punya, kecuali dari program karakter S3 di KIS misalnya dari seluruh gitu ya, punya itu kayak gitu itu kan ya sekarang, karena namanya ke panitia gitu, ke dia tahunnya pakai semua butuh requirement itu benar-benar butuh syarat-syarat bahasa Inggris dan lain sebagainya. Tapi kalau SD fleksibel karena emang sistem itu kayak treatmentnya lebih kalau yang lebihnya dapat siswa yang dari Indonesia gitu. Kita soal ada ke Indonesia itu sangat penting dari trending dia awal di dari LPDP, terus dia pengen kan, nah kalau misalnya kalian udah punya nggak pengen balik ke Indonesia, kalian jangan daftar LPDP gitu kan mas ya, dari yang tujuh di sarannya. Selanjutnya Kak Ria Putri Hani.
Assalamualaikum. Jadi beradaptasi dengan situasi atau lingkungan baru dan time di negara. Adaptasi. Ini aku butuh waktu karena emang gitu dan masih fresh-freshnya gitu. Kalau ini kan aku kayak di Taiwan nggak begitu susah gitu, nggak begitu susah juga buat adaptasinya. Cuman ya itu tadi dari perilaku dan behavior orang Prancis yang kadang membuatku bertanya-tanya, loh kok mereka gini ya gitu. Itu banyak sekali. Jadi ya mungkin aku culture shock-nya itu nggak lama juga sih, lama-lama juga udah tahu. Sampai tuh. Nah, kalau manajemen time di negara mana ini beri suamiku ya. Ada di salah satu kampus di Grenoble. Nah, dia itu kalau di sini emang Sabtu Minggu nggak kerja ya. Jadi emang Sabtu Minggu lebih ke quality time gitu. Terus kampusnya itu baru dibuka sekitar 8 atau 9 pagi gitu. Jadi ada dan dulu kamu ada typhoon mau ada ya kan kelet gitu. Tapi di sini tuh apa ya? Misalnya udah malam gitu ya nggak dikontak. Soalnya aku di Taiwan jam 12 malam tuh profesorku bisa nge-email besok meeting atau apa kayak gitu. Ya emang behaviornya kerja. Kalau di sini emang menghargai waktu orang lain banget. Kayak misalnya ya udah di luar jam kerja ya nggak bakalan menanggapi apa respon email apapun kayak gitu. Weekend juga misalnya summer vacation mereka ngasih tahu kalau libur nih bakalan off gitu. Kayak gitu. Terus misalnya jam istirahat ya misalnya jam 12-an gitu mereka makan ya makan gitu. Nggak ada kayaknya makan sambil kerja kayak gitu. Mungkin ada sih orang Asia ya yang kayak harus kerja kayak gitu. Terus mereka juga kadang di sela-sela misalnya lagi juga ada break kayak gitu. Orang sini kan biasa ngerokok kayak gitu-gitu. Menurutku kayak ketika emang kita apa ya nggak stres, terus lingkungannya oke dan apapun oke tuh kualitas kerja kita bagus gitu. Nggak bahwa bagus tuh harus karena kerja di lab kayak gitu nggak tentu gitu menurutku. Bisa jadi kamu kalian dilaskan ya karena pressure-nya terlalu tinggi gitu sih. Terima kasih. Oh iya, tambahan lagi kalau apa namanya kelas di Taiwan misal itu semester ini depan sistemnya kayak kamu harus kelas selama misalnya berapa jam gitu ya udah itu tuh nggak mesti selama satu semester tuh kamu ngambil kelas terus tuh nggak misalnya minggu ini ada minggu depannya nggak ada minggu depannya ada minggu depannya lagi nggak ada gitu kalau di Taiwan sama di Indonesia kan kayak satu semester ya hari Senin ada kelas matematika misalnya atau biologi ya itu ada terus selama satu semester kayak gitu kalau di sini nggak gitu udah. Center of Oke, terima kasih atas pemaparan materi jawabnya tadi yang seru banget. Kalau ada salah ataupun sebelum saya tutup diskusi kali ada apa teman-teman boleh on cam dulu dong biar saya juga bisa nih wajah kita semua. Saya izinkan untuk kan fitur audio nanti boleh tanggapannya bila cakep di sana banyak kenangan yang lalu. Terima kasih Kak Ibu ya. Semoga dan sehat. Amin.
Kasih banyak Kak Poppy. Boleh teman-teman kasih reaction-nya nih, boleh kasih reaction loh ataupun trompet juga boleh. Oke. Terima kasih Kak Poppy. Sama-sama. Saya Maaf juga kalau ada kurang-kurangnya ya. Iya, tuh bareng dulu nih ya Kak sama teman-teman yang lain. Iya boleh. Teman-teman boleh on cam yuk. Mana nih wajah ganteng sama cantiknya nih? Teman-teman panitia boleh bantu untuk ambil gambarnya ya. Dwi Widowati, Lutfi, Kak Lutfi, Kem. Itu buat on cam nih. Oke, udah yang lainnya masih malu. Nah, udah ada Kak Fitriani yang on cam. Oke, dalam hitungan ketiga boleh nih. Satu, dua, satu, dua, tiga. Kak Poppy. Sama-sama. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah awal bicara kita yang luar biasa Kak Poppy saya selaku dan juga mewakili Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun dalam penyelenggaraan acara ini. Teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi. Baik Kak Poppy, thank you.